Katanya, Al-Quran sudah diubah. Tapi tunggu dulu, apa kamu benar-benar tahu apa yang kamu bicarakan? Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Itulah wahyu asli yang dihafal langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan ke para sahabat, dan hari ini dihafal utuh oleh jutaan manusia dari berbagai bangsa. Kalau memang ada yang mengubah, siapa yang cukup berani mengubah sesuatu yang hidup dalam ribuan mulut, ribuan dada di seluruh dunia, tanpa saling kenal, tapi hafal 100% sama? Yang mungkin berbeda itu bukan Al-Quran, tapi terjemahannya. Terjemahan adalah usaha manusia untuk menyampaikan makna. Dan manusia bisa keliru, bisa berkembang, bisa menyempurnakan. Satu kata Arab bisa punya 3-5 makna berbeda. Maka jika ada revisi terjemahan, itu bukan perubahan wahyu, tapi penyesuaian agar kamu lebih tepat memahami pesan Tuhan. Dan Allah sudah bersumpah menjaga Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Surah Al-Hijr ayat 9. Bukan manusia yang menjaga Al-Quran, tapi Allah sendiri. Jadi kalau kamu bilang Al-Quran sudah diubah, saya hanya ingin tanya satu hal. Tolong tunjukkan versi mana yang berbeda, ayat mana yang berubah, hafiz mana yang bacanya tak sama. Karena sampai hari ini tidak ada yang bisa membuktikannya. Bukan karena tidak ada yang mencoba, tapi karena itu mustahil. Follow Muslim Genius karena kebenaran bukan hanya untuk dibela, tapi untuk disampaikan dengan ilmu, dengan iman, dan dengan ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji Yuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng channel Yuk Ngaji Yuk agar sahabat bisa selalu mendapatkan video update dari kami. Sahabat sekalian, saudara-saudara kita Kristen kembali menuduh bahwa Al-Quran itu banyak versinya, dan bahkan terjadi revisi menurut anggapan mereka. Ada versi Utsmani dan sebagainya. Wajar saja tuduhan ini muncul karena kejahilan mereka akan Al-Quran dan ilmu Al-Quran. Lalu benarkah Al-Quran itu banyak versinya? Kita jawab, kalau yang dimaksud adalah versi mushaf, cetakan, terbitan, metode membaca, ukuran tulisan, ketebalan huruf, memang banyak versinya, karena sudah dalam bentuk buku atau kitab atau mushaf. Tetapi intinya adalah kalimat, huruf, isi kandungan, dan maknanya tetaplah sama. Semua Al-Quran tidak ada yang dirubah dan berubah. Maka kami menantang saudara-saudara Kristen untuk memberikan satu saja ayat Quran yang berubah atau dirubah, dan pasti mereka tidak akan menemukan seperti yang mereka tuduhkan. Untuk itu, mari kita saksikan penjelasan yang lengkap berikut ini yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syarihun Thoriq Hafizahullah berikut ini. Kembali ada yang meminta saya untuk menanggapi apa yang dinyatakan oleh sang profesor dalam video berikut ini. Di Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rasul Utsmani? Itu kan yang kita yakini. Saya akan berikan 8 jawaban. Yang pertama, ulama itu berbeda pendapat tentang kedudukan penulisan Mushaf Utsmani. Apakah rusmun atau penulisannya itu bersifat tauqifi ataukah tidak? Artinya, itu berdasarkan wahyu yang tidak boleh ada perubahan, ataukah boleh saja berbeda-beda. Sehingga sebagian ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak harus mengikuti penulisan Mushaf Utsmani, itu menulis Al-Quran dalam standar yang berbeda. Karena perlu kita ingat bahwa bukan hanya dalam bahasa Arab tentunya, dalam bahasa dunia, kadang sebuah kata ditulis dengan penulisan yang berbeda. Yang kedua, bentuk Rusmun Utsmani itu memang masih sangat sederhana, ditulis tanpa adanya titik dan baris, dan tentu masih belum menyertakan tentang tanda waqaf, kemudian hukum tajwid dan lain sebagainya seperti yang ada pada hari ini. Sehingga kemudian dari situ membuka adanya peluang ijtihad, penambahan titik, penambahan baris, yang mana perbedaan-perbedaan itu terjadi bahkan sejak awal-awal Islam.
Yang ketiga, mushaf Al-Quran itu memang sepanjang sejarah mengalami perubahan, yang mana pada awalnya Quran itu tanpa titik dan baris, kemudian diberikan titik, kemudian diberikan baris. Antara dunia timur dengan dunia barat itu berbeda dalam pewarnaan tanda baca, dan itu tidak mengagetkan dunia Islam. Maka bukan hal baru perubahan-perubahan dalam penulisan mushaf Al-Quran. Sehingga kalau perubahan itu dianggap revisi atas Al-Quran, itu yang memang lucu. Yang keempat, perbedaan penulisan Al-Quran itu bukan pada isi surah atau jumlah ayat, tapi pada bentuk penulisan, kemudian penomoran ayat, tanda ilmu tajwid, dan hal-hal yang seperti itu. Sehingga revisi yang dimaksudkan adalah untuk memudahkan orang-orang awam. Perbedaan-perbedaan yang sebenarnya lumrah tidak diterima oleh kalangan orang awam. Karena orang awam itu terkadang memaknai perbedaan itu selalu tentang benar dan salah. Padahal dalam Islam, sebagian perbedaan itu sebagai pilihan, bentuk keluasan dalam syariat, sehingga kita bisa memilih pendapat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kelima, isi Al-Quran itu memang dalam tanda kutip banyak ijtihad ulama di sana. Bagi kita yang muslim, terbiasa membaca Al-Quran, pasti tidak asing dengan hal tersebut. Misalnya tentang tanda berhenti dalam Al-Quran. Karena ayat itu panjang, supaya nafas kita tidak kehabisan, ada yang diberikan tanda berhenti. Di situ saja kita lihat ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan hal yang seperti ini bukan berarti Quran direvisi. Yang keenam, tuduhan atas perubahan Al-Quran itu kan masih baru kemarin, dikatakan 1924. Artinya untuk mengecek peristiwa yang terjadi di tahun 1924 itu masih sangat mudah. Kalau ini memang benar, ini kesempatan nih bagi siapapun yang hendak menyerang Al-Quran, kan data-datanya bisa digali. Kita bisa cek kok beritanya itu di koran terkenal Mesir, misalnya Al-Yaum. Itu hari ini beritanya masih bisa kita akses, tapi nyatanya tidak akan bisa dan tidak akan mungkin. Karena tuduhan ini tuduhan ngawur yang tidak berdasar. Yang ketujuh, Quran dengan cetakan sebelum 1924 itu masih banyak tersedia hari ini. Bahkan di Indonesia ini ada Quran cetakan tahun 1840-an. Sederhananya, kalau hendak menuduh Quran itu berubah, kan tinggal dicari saja mushaf-mushaf Quran yang dicetak tahun 1920. Kan tinggal disandingkan, dijajarkan, nah ketahuan tuh kalau memang Quran direvisi. Tetapi tentu kalau itu dimunculkan malah menunjukkan kalau Quran itu tidak berubah sama sekali. Yang kedelapan, sekedar tambahan, seperti biasa beliau ini tidak teliti dalam data. Yang benar yang dikatakan revisi itu bukan terjadi pada tahun 1924, tetapi tahun 1923, selisih 1 tahun. Yang kedua, beliau mengatakan Quran yang dikanonkan kala itu berbeda dengan Rusmun Utsmani. Ini lagi-lagi pernyataan yang tanpa data. Bukan hanya pernyataan ulama, tetapi juga di koran yang terbit pada saat itu, jelas bahwa standar penulisan Quran yang dilakukan di Kairo saat itu dengan mengikuti Rusmun Utsmani dengan riwayat dari Hafs. Maka jelas apa yang dinyatakan oleh sang profesor terbantahkan secara data dan fakta yang sebenarnya. Dan saya sebenarnya sedikit husnudon ke beliau, karena yang beliau lontarkan ini kan tuduhan yang mudah sebenarnya membantahnya. Tuduhan-tuduhan murahan ini semoga saja sekedar hanya cari populer, atau mungkin mencari cuan, atau mungkin mencari gelar. Karena kalau untuk menyerang Islam, ini nggak harus ulama yang turun gunung. Cukup para santri seperti saya, sudah cukup membuat tuduhan itu rungkat.